ajukan ke pengadilan. Dalam 1 minggu lagi akan diajukan gugatan dari ahli waris terhadap pertama adalah sekretariat negara, yang kedua adalah terhadap BPN, yang ketiga terhadap Menteri Keuangan atas rencana eksekusi ini. Kita akan selesaikan secara damai di pengadilan. Ahli waris tidak keberatan sekretariat negara bersama kita untuk mengelola hotel ini, untuk mengelola individu yang sekarang berkedudukan ini yang tidak punya hak lagi atas tanah. Tanah adalah dengan ahli waris. Ahli waris ini adalah saya yang diberikan kuasa kepada ahli hukum yang saya bentuk. Kemudian para karyawan selamat ini tetap dikelola oleh Konsultan Indobuilder. Mari sekretariat negara, saya tidak keberatan sebagai pemilik tanah yang ahli waris berikan kepada saya untuk diperjuangkan. Jadi Indobuilder bisa bersama sekretariat negara untuk mengelola gedung ini, tetapi bukan dimiliki sepenuhnya oleh sekretariat negara. Karena ini ada tanah milik ahli waris, gedung milik Indobuilder, jadi itu diketahui oleh para aparat. Jadi aparat nanti jangan represif. Ingat, saya juga mantan presiden dan sekarang juga saya sebagai prajurit. You also can never die. Saya perjuangkan untuk mempertahankan hak-hak ahli waris, hak-hak Indobuilder, dan kita menghormati sekretaris negara karena semua mereka adalah para prajurit juga. Untuk itu aparat saya minta jangan melakukan eksekusi masuk ke dalam komplek ini. Berarti Anda melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan suratnya bahwa ini dalam sengketa antara ahli waris dengan sekretariat negara. Jadi untuk itu saya juga membuka diri karena sekretariat negara adalah pelaksana pemerintahan. Kami adalah rakyat, pemerintahan rakyat yang membentuk negara Republik ini. Jadi saya harap tidak dibacakan eksekusinya ini karena sudah ada perkara yang diajukan sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam 1 minggu ini akan dilakukan sidang. Saya dengan sekretariat negara karena itu merupakan pelaksana tangan dari Prabowo. Dan saya Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Ya, bahwa kita tidak keberatan dengan negara mengelola tapi bersama ahli waris dan termasuk gedungnya. Mari bersama-sama, ya mari bersama-sama kita kelola. Tadi demikian, tadi saya ditelepon dengan Menko Polhukam teman saya, Jenderal Damari Canyogo, teman saya satu tempat tidur, dia 606, 6806, saya 6807. Dia sudah menyatakan jangan terjadi hal-hal yang tidak diingini. Saya minta aparat juga jangan coba memaksa-maksa, mendorong apakah dengan PHH, apakah dengan mobil untuk mendorong merebut hotel ini dan tanahnya, karena ini masih sengketa antara pemilik tanah ahli waris dan saya adalah pemegang hak dari ahli waris untuk memperjuangkannya. Untuk itu Anda melawan hukum dalam situasi sengketa itu yang lama. Berdasarkan itu dapat hak mengelola APL. Tertulis di dalam APL itu, dan
berdasarkan fair bonding yang saya pegang. Fair bonding, agendon fair bonding tertera 1684. Karena fair bonding, agendon itu adalah sertifikat milik, fair bonding adalah untuk pembayaran pajaknya sudah dan diakui tahun 80 dicap oleh Dirjen Agraria sudah selesai dibayar pajaknya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, nanti kita buktikan di pengadilan. Jangan main eksekusi, karena eksekusi putusan yang lama tidak tercantum di situ ahli waris. Tanda 1684. Jadi tidak tercantum di situ ahli waris. 86. Ya, jadi dengan demikian aparat sebagai saudara saya, sebagai anak-anak saya, sebagai cucu-cucu saya, umur saya sudah 80 tahun. Ya, untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit, untuk Panglima TNI, untuk GP, untuk Sekretariat Negara, semua adalah personal kita yang berjuang juga untuk negara ini. Adalah para prajurit, termasuk Prabowo. Prabowo sama saya adalah seniornya. Saya sebagai wakil komandan divisi KOR dalam eksekutif dan Dewan Musyawarah Taruna. Saya ketuanya. Prabowo saya angkat sebagai anggota Dewan Musyawarah Taruna tahun 1970. Jelas saya ada sejarah dengan Prabowo. Saya membela Prabowo dalam situasi Juli 1998. Kita amankan Jakarta ini, Mei 1998. Saya berada di lapangan, beliau memerintahkan, mengomando. Jadi jelas sejarahnya Prabowo sama saya. Tapi saya sekarang tidak apa-apa dan saya tidak mau apa-apa di sampingnya Prabowo. Jangan dikira saya tidak disukai lagi oleh Prabowo. Prabowo sudah titip putusan pada saya. Saya disuruh diam. Nanti saya tahu apa yang akan saya perbuat. Perintah dia. Keadaan ini dalam waktu dekat bisa terjadi bahwa saya ikut mengatasi keadaan yang tidak baik-baik saja di negeri ini. Sekali lagi, saya harapkan kita siap berjuang dan bertempur secara fisik, masuknya mempertahankan para karyawan dan para pendukungnya dari mahasiswa maupun dari koalisi masyarakat sebagai pembela Prabumi. Ini satu-satunya hotel milik Prabumi, yang lain sudah milik orang asing. Kita harus pertahankan, dan karena ada haknya ahli waris. Jadi untuk itu, Seknek saya tidak keberatan kerja sama Seknek. Seknek masuk di sini di dalam sistem manajemen bersama dengan saya, bersama dengan Indoquid. Mari bersama-sama. Untuk itu masih ada sengketa, kita akan selesaikan sengketa itu dan kemudian jangan terjadi eksekusi hari ini. Apakah dengan pembacaan ataupun dengan majunya dari tim huru hara dan tentara, jangan dipakai TP, tentara pembangunan, bukan untuk menghadapi massa. Saya sebagai prajurit dan saya bersama kalian para prajurit dari Kepolisian Republik Indonesia maupun prajurit TNI. Mari kita bersama-sama selesaikan dengan baik. Jangan ada kekerasan. Tapi kalau kekerasan dilakukan terhadap kami, ya sebagai ahli waris, terhadap masyarakat yang merasa bahwa ini hati mereka berada kepada pribumi, apakah kepada Bapak Ponco Suto dapat tugas untuk membangun hotel ini, sejarahnya perintah dari Pak Harto. Jadi dengan demikian ada nggak benar sejarahnya angkatan 45 dengan kita sekarang. Prajurit untuk kalian ketahui, baik dari angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara yang ikut terlibat, yang saya lihat secara pembangunan TP, batalion TP. Ya, batalion TP untuk pembangunan, bukan untuk mengendalikan ikut di dalam eksekusi ini. Jangan kalian bergerak.
Ya, kalau untuk pembangunan, Prabowo sudah mengatakan memihak kepada rakyat, jujuran, kebenaran dan keadilan. Sekali lagi saya minta jangan ada kekerasan. Tadi Menko Polhukam Jenderal Jan-Mari Chandra, teman saya baik kepala stafnya tahun 1998 mengganti Prabowo dia, saya kepala stafnya bersama dia. Saya minta juga untuk aparat tidak melakukan kekerasan atau mendobrak untuk merebut lahan ini. Ya, sekali lagi, tentara dan polisi sebagai saudara saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, jangan mendobrak untuk merebut hotel ini, maka akan terjadi di sini clash antara pendukung kebenaran hotel ini didukung oleh mahasiswa, didukung oleh koalisi masyarakat sipil pendukung pribumi. Ya.